Inilah hewan peliharaan yang harus dipelihara pria ini. Harimau bertaring panjang di zaman prasejarah. Tapi sekarang dia sudah jatuh ke dalam jebakan. Pria itu perlahan mengangkat senjatanya. Mengambil kesempatan untuk mencoba memberikan pukulan fatal. Tapi menatap mata harimau yang putus asa dan tak berdaya. Pria itu kembali melunakkan hatinya. Aku akan menyelamatkanmu, tapi kamu tidak bisa memakanku. Lalu tidak peduli jika harimau itu mendengar atau tidak. Pria itu segera mulai mengerahkan seluruh tenaganya dan berhasil melepaskan tongkat kayu yang menekan tubuh harimau tersebut. Namun setelah diselamatkan, harimau bertaring panjang itu tidak pergi begitu saja. Tetapi dia juga secara bertahap mendekati penolong yang menyelamatkan nyawanya. Yang membuat pria tersebut benar-benar putus asa. Tadinya pria itu mengira harimau bertaring panjang itu akan memakannya. Namun harimau hanya mengendusnya, lalu melarikan diri. Dan yang tidak disangka orang ini adalah harimau bertaring panjang itu akan membantunya mencapai puncak kehidupan. Pria bernama Dali ini hidup dalam dunia perbudakan. Peralatan didasarkan pada pertempuran. Masyarakat primitif 1000 tahun yang lalu. Selama beberapa generasi mereka mencari nafkah dengan berburu mamut terkuat. Namun zaman telah berubah. Mamut tidak muncul selama 10 tahun terakhir. Jika ini terus berlanjut, semua orang di suku pasti akan mati kelaparan. Nabi yang memiliki kemampuan membuat prediksi. Suku tersebut akan menghadapi invasi. Kemudian semua orang di suku akan membuka perburuan terakhir. Kemudian seorang pejuang hebat akan muncul. Memimpin suku keluar dari keadaan sulit dan kelaparan rasa haus ini. Melihat gadis bermata biru tercantuk di suku. Benar saja, seperti yang dinubuatkan. Mamut itu berubah. Mereka yang menghilang selama 10 tahun dan muncul kembali di lembah. Para pejuang saat ini seperti punya keberanian lebih. Mereka merangkak mendekati mamut. Namun menghadapi binatang prasejarah ini sangatlah berbahaya. Sebuah celah kecil akan diinjak-injak. Diiringi dengan suara, para pejuang pemberani berdiri satu persatu. Dan di tengah aumannya, kawanan gajah mamut panik. Mereka takut melarikan diri. Dan inilah yang mereka rencanakan. Hal ini berarti mendorong kawanan gajah ke dalam perangkap yang telah dibuatkan sebelumnya. Melihat mamut terakhir berlari, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh. Jaring tebal berhasil terbang keluar, menyebabkan gajah mamut tersebut terjatuh ke dalam perangkap. Namun mereka meremehkan kekuatannya. Dengan cepat sekali jaring yang tebal itu rusak. Mamut itu hendak kabur. Bagaimana mungkin para pejuang pemberani itu membiarkannya? Mereka semua merebut jaring yang tebal itu dan diseret jauh-jauh. Namun dengan sangat cepat mereka disingkirkan. Hanya Dali yang masih menempel di jaring tebal itu. Bahkan mamut menariknya dan meluncur menuruni lereng gunung. Namun tidak lama kemudian, ia benar-benar lolos dari jaring tebal tersebut. Dali benar-benar ketakutan. Ia mengangkat tombaknya dan melemparkannya ke arah mamut tersebut. Tapi kulitnya sangat tebal, dan tombaknya tidak berguna. Hal itu juga membuat marah binatang raksasa itu. Melihat gajah mamut itu perlahan bergerak ke arahnya. Tombak Dali tertancap di batu. Pada saat kritis, dia hanya bisa membuang tombaknya dan melarikan diri. Namun dia tidak menyangka bahwa sebelum mamut itu bisa berhenti, ia telah ditusuk. Semakin dia berlari, semakin dalam dia menusuk. Dali menjadi satu-satunya pejuang pemberani di suku tersebut. Ia sendirian menantang mamut, yang juga membantunya berhasil menjadi kepala suku yang baru. Selanjutnya, keinginannya untuk menikahi Adele tercapai. Namun hari-hari baik itu tidak berlangsung lama. Iblis yang dinubuatkan Nabi muncul. Tidak hanya mereka mencuri semua makanan, tetapi mereka juga menangkap seluruh remaja di suku tersebut, termasuk istri baru Dali. Pernikahan Dali juga disaksikan oleh mereka. Langsung ditangkap dan menjadi istri dari kepala keluarga yang baru. Meskipun Dali beruntung bisa melarikan diri. Sebagai kepala suku, dia tidak bisa mengabaikan begitu saja. Setelah mendapat restu Nabi, sang ketua suku Dali dan 3 orang lainnya segera memulai perjalanan menyelamatkan anggota sukunya. Mereka melintasi gunung yang berbahaya. Setelah melalui 9 bagian kematian dan hutan purba, bahkan mereka berhasil menyusul para penjahat, memanfaatkan kegelapan. Setelah Dali mengalahkan para penjahat, dia akhirnya menyelamatkan istrinya yang diculik. Namun dengan sangat cepat mereka dikejar oleh para penjahat. Mereka hanya bisa lari ke rerumputan untuk bersembunyi.
Tetapi pada saat ini, suara terdengar di depan. Ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba sebuah mata raksasa muncul dari rerumputan. Sepertinya ada sesuatu di semak-semak. Tiba-tiba tatapan raksasa membuat mereka menoleh. Pada saat ini, para penjahat juga menyusul. Namun hanya dalam waktu singkat terdengar dari para penjahat. Ternyata ini adalah burung raksasa yang sangat ganas dari zaman prasejarah. Mereka tidak hanya tinggi dan kuat, tetapi IQ mereka juga sangat tinggi. Bahkan jika dia bergantung di pohon, mereka akan mengambil dahan dan mengejarnya. Anak itu dengan cepat melompat ke bawah dan mengencangkan tubuhnya. Lompatan ini sangat menyakitkan. Dali di sisi ini baru saja menyelamatkan istrinya. Tapi sekarang mereka harus berpisah. Dia menyembunyikan istrinya di bawah pohon. Dan dia berlari keluar sendirian untuk melawan burung raksasa itu. Dia menghabisi seekor terlebih dahulu. Tetapi sebelum dia puas, seekor burung dengan kepala runcing dan bulu putih segera datang. Dali melompat dan meraih pohon bambu. Burung yang luput dari serangan itu terjatuh dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ia mengejarnya sampai akhir dengan marah. Menghadap batang bambu seukuran paha, ia menggigitnya dengan tajam. Tak lama kemudian Dali tidak bisa mundur lagi. Jadi dia menggunakan batang bambu yang digigit dan dipatahkan, lalu membidik mulut besar burung itu. Ini justru merupakan tes pengukuran kedalaman. Meski Dali sekali lagi lolos dari kematian, istrinya yang baru saja lolos terjatuh kembali pada para penjahat. Hari di mana kedua rekan satu tim tidak luput. Ini benar-benar kerugian besar bagi Dali. Melihat tetua itu sekarat, Dali tidak punya pilihan selain mengatasi penderitaannya dan bergerak maju. Entah sudah berapa lama mereka berjalan. Keduanya merasa lapar maupun haus. Mendatangi sebuah suku, mereka mencari makanan, namun hanya berhasil makan 2 suap. Keduanya kembali disergap dan ditangkap oleh suku barbar. Suatu hari saat kedua belah pihak sedang saling berhadapan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ternyata itulah harimau bertaring tajam yang diselamatkan Dali. Melihat binatang sebesar itu, semua orang mundur ketakutan. Tapi Dali tidak mundur, melainkan bergerak maju. Di luar dugaan, harimau bertaring tajam itu benar-benar mengenalinya. "Kamu pasti masih ingat aku. Aku pernah menyelamatkanmu sekali." Lalu harimau itu melompat dan bergegas menuju orang-orang barbar itu. Sepertinya ia mengirimkan peringatan kepada mereka. Dali dilindungi oleh saudaranya harimau bertaring tajam. Menyentuh Dali berarti mempermalukan harimau bertaring tajam ini. Melihat orang-orang ini, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Harimau bertaring tajam itu dengan lembut berbalik dan lari. Namun sedikit yang ia tahu bahwa kemunculannya juga akan menyebabkan Dali melakukan serangan balik mulai saat ini. Ia menuju puncak kehidupan. Ternyata nenek moyang kaum barbar sudah memiliki keabadian. Menebak bahwa di masa depan akan muncul seorang remaja yang berbicara dengan harimau bertaring tajam. Dia akan memerintah seluruh suku dan menggulingkan kekuasaan para dewa. Membebaskan semua budak. Dan dewa yang mereka bicarakan adalah manusia yang telah menyudutkan rekan senegaranya. Tampaknya mustahil untuk mengalahkan mereka. Namun dengan kemunculan putra yang dinubuatkan, mereka akhirnya melihat harapan. Suku-suku dari seluruh penjuru datang setelah mendengar berita tersebut. Hidup dan mati menggulingkan dominasi para dewa tersebut. Namun ketika hendak mengejarnya, tiba-tiba para penjahat itu berlayar ke laut. Orang-orang barbar itu belum pernah melihat mainan ini sebelumnya. Saat ini, mereka kembali putus asa. Untungnya, tetua mereka selalu percaya bahwa Dali adalah harapan mereka. Tanpa perahu untuk mengejar di sepanjang perjalanan, mereka melintasi ribuan mil gurun pasir, mengatasi dinginnya musim dingin, dan akhirnya pada saat ini mereka melihat kuil para dewa yang legendaris, yaitu piramida. Baiklah, sampai di sini, terima kasih telah menonton.